Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah merupakan pertemuan ketiga dalam pembahasan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dalam kebut yang ke-8 dan kita masih di dalam bab yang ke-19. Syekh rahimahullahu taala mendatangkan kembali dalil yang menerangkan tentang larangan untuk melakukan ghulu fis salihin, ya, melampaui batas dalam mengagungkan orang saleh. Dan ini merupakan sebab paling utama yang menjadikan manusia keluar dari agamanya. Syekh menukil dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji ibna Maryam, memuji Isa putra Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, Abdullah wa rasuluh, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah haramnya melampaui batas di dalam memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam kita memuji Nabi itu sampai kita mengangkat Nabi pada derajat yang melebihi dari kedudukan yang Allah berikan kepada beliau. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani ketika mereka memuji dan mengagungkan Isa bin Maryam. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa itu ibnullah, putranya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka juga mengatakan bahwasanya Al-Masih ibnu Maryam, innallaha huwal Masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Sampai mereka mengatakan yang demikian. Mereka mengagungkan Isa dan memberikan kedudukan dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ini kesyirikan yang sangat nyata, kekufuran yang sangat jauh. Maka dalam kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga kita harus memperhatikan koridor ini. Nabi perintahkan kita, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kamu memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa putra Maryam. Jangan sampai dalam pujian-pujian yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Nabi itu diberikan kedudukan setingkat kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi di beberapa keadaan kaum muslimin ketika mereka mungkin menggubah syair atau mungkin memberikan pujian-pujian dalam nasyid-nasyid mereka. Terkadang sebagian mereka mengagungkan Nabi melebihi kadar kedudukan yang Allah berikan kepada beliau. Maka ini adalah sebuah kesalahan. Seperti yang kita dapati sebagian kaum muslimin menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tujuan di dalam meminta pertolongan. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, tolonglah kami. Kabulkan hajat keperluan kami. Nah, ini merupakan bagian daripada al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada derajat yang tidak selayaknya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu derajat ketuhanan. Kemudian yang kedua adalah dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki semangat yang besar untuk memberikan kebaikan dan perbaikan kepada umat. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada umat jangan sampai karena kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlebihan sampai mereka memberikan pujian kepada Nabi secara berlebihan pula. Sehingga terjadi perbuatan kesyirikan yang disebabkan karena al-ghulu fis salihin, karena berlaku ekstrim di dalam mengagungkan dan memuliakan orang-orang saleh, terutama di sini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya perbuatan ghulu fis salihin, berbuat ghulu berlebih-lebihan dalam mengagungkan dan memuliakan orang-orang saleh,
dari kalangan para nabi, para wali dan seterusnya adalah sebab yang mengantarkan seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa ya di masa Nabi Nuh alaihissalam terjadi penyimpangan akidah karena adanya al-ghulu fis salihin. Mereka kaum Nabi Nuh berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh mereka sampai menjadikan orang-orang saleh mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah. Kemudian yang terakhir dari pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah adanya peringatan dari menyerupai jejak dan langkah orang-orang kafir, terutama di dalam keburukan-keburukan mereka. Al-ghulu fis salihin, berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh, ini adalah kebiasaan orang-orang kafir. Ini adalah penyimpangan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Maka wajib bagi kita kaum muslimin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk menjauhkan diri dari mengikuti jejak langkah perbuatan orang-orang kafir dalam mengagungkan orang-orang saleh yang mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Ini yang bisa kami sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.